والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Para jamaah yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini hadis riwayat Bukhari tentang ada dua hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa kepada Allah dengan doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena dua hal yang Rasulullah mohon perlindungan kepada Allah ini begitu sangat berbahaya dalam kehidupan kalau tidak mendapatkan perlindungan Allah. An Urwata anna Aisyata radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fis salati wa yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami faqala lahu qailun ma aksara ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram qala innar rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Rawahul Bukhari. Dari Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kabar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa di dalam sholat. Karena yad'u bis sholat, berdoa di dalam sholat. Berdoa di dalam sholat ini kapan? Bisa ketika sujud, bisa ketika duduk pada tasyahud yang akhir, bahkan bisa ketika posisi ruku sujud yang memungkinkan kita berdoa setelah kita bertasbih ruku, bertasbih sujud, atau ketika di dalam tasyahud yang akhir sebelum mengucapkan salam. Itu tempat-tempat berdoa di dalam sholat. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yad'u bis sholati, berdoa di dalam sholatnya, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Ada dua doa memohon perlindungan kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari terlilit hutang. Monggo sareng-sareng biar hafal. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami. Ma'sami itu kata ismun. Ismun itu dosa. Ma'sami pakai alif hamzah, ma'sami ismun. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami
wal maghrami. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal ma'sami, dari berbuat dosa, wal maghrami, dari terlilit hutang. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, minal ma'sami, dari berbuat dosa, wal maghrami, dari terlilit hutang. Monggo dihafalkan ya dan diamalkan. Lalu ada seorang yang bertanya, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma aksara ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram. Sahabat ini bertanya, mengapa engkau banyak meminta perlindungan dari hutang ya Rasulullah? Meminta perlindungan dari hutang. Apa jawaban Nabi? Qala innar rajula idza gharima hadatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Rasulullah, sesungguhnya apabila seseorang itu berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta, bohong. Apabila berjanji sering tidak menepati janji. Jadi orang yang berhutang itu kalau berbicara suka berbohong, kalau janji suka ingkar janji. Makanya Rasulullah betul-betul memperbanyak permohonan doanya, memohon perlindungan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang. Sebab yang memberatkan nanti di akhirat, ketika seseorang yang meninggal dunia itu punya hutang, lalu orang yang menghutangi tidak membebaskannya, itu menjadi penggantung. Makanya Nabi memohon perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan dari terlilit hutang. Bapak Ibu, kalau ngebon di warung itu dicatat, bukan hanya orang yang jual yang nyatet, panjenengan yang beli ngutang, yang ngebon ikut nyatet harusnya, supaya tidak ada perselisihan di kesempatan waktu yang lain. Ingetan kita yang ngambil barang hutang itu, perasaan gak minjem saya, tahu-tahu orang yang jual punya catatannya. Makanya harus diakurkan ketika ngebon itu, yang jual nyatet, yang ngebon juga nyatet, sama-sama kasih paraf tanggal dan jam yang sama. Supaya apa? Suatu ketika ada tagihan atau ditagih, klop, tidak berselisih. Yang kedua, catatan hutang itu mesti diwariskan kepada ahli waris. Artinya apa? Ahli waris harus tahu kalau saudaranya, keluarganya, orang tuanya, anaknya ada catatan hutang, supaya nanti kalau meninggal dunia itu keluarganya ada yang membayarkan hutangnya. Sebab di hadapan Allah berat sekali orang yang terlilit hutang. Ketika masih hidupnya saja banyak omongnya yang berbohong. Saya ada kesulitan, saya gini susah, merengek-merengek, nanti sebulan akan saya bayar, merengek-merengek. Dikasihlah hutangan, diberilah dia hutangan, begitu pulang sudah lupa dia. Besok ketemu aja pura-pura nggak tahu,
Kalau ada pertemuan juga dia izin dan datang. Kalaupun dia sudah dapat rezekinya untuk membayarnya, mesti saja digoda hatinya, kemudian tidak jujur. Maaf, belum punya. Belum punya. Jadi berbohong, batas waktu tempo pembayaran, dia tidak mau bayar. Digoda, selalu dirundung, perasaan berkurang dan seterusnya. Maka Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau meminta kepada Allah perlindungan begitu sering, begitu banyak meminta perlindungan dari hutang?" Jawaban Nabi, sebab orang yang berhutang itu biasanya kalau berbicara bohong, kalau janji ingkar.